Selamat sore Tribuners, pada sore hari ini ada Mufti Fauziah kembali menemani Anda di Tribun Travel Update edisi hari Kamis 18 November 2021. Semakin dekat dengan akhir pekan ya Tribuners, kali ini Mufti akan memberikan sejumlah rekomendasi untuk Anda berlibur bersama dengan keluarga, kerabat, bahkan orang tersayang. Disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Inilah Tribun Travel Update selengkapnya. Untuk mengawali informasi kali ini, Tribuners Mufti akan mengajak Tribuners berburu pisang EP legendaris di kawasan Kendari Beach atau Kebi, sambil menikmati pemandangan Teluk Kendari Tribuners. Jajanan satu ini akan banyak Tribuners temui di kawasan Kendari Beach, Jalan Sultan Hasanuddin, nomor 27 Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat. Seperti diketahui, kuliner satu ini berbahan dasar pisang. Rasa khas karena pisang dalam kondisi setengah matang dipanggang di atas bara api, membuat pisang ini mengeluarkan aroma harum Tribuners. Tak hanya itu, hidangan sausnya pun dibuat masih secara tradisional dan jadi juga disajikan dengan berbagai macam varian rasa. Untuk tahu bagaimana kelezatan dari pisang EP ini, sudah ada rekan kami dari Tribun News Ultra, Husdi Husein. Halo, selamat sore Husdi. Halo, selamat sore rekan Husdi. Baik, rekan Husdi, bisa digambarkan kepada Tribuners terkait dengan seperti apa sebenarnya pisang EP legendaris yang ada di kawasan Kendari Beach ini? Ya, baik rekan Husdi. Betul rekan Husdi, pisang EP ini dapat banyak dijumpai di kawasan Kendari Beach, tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, untuk warga Kota Kendari atau warga yang di luar dari Sulawesi Tenggara untuk berkunjung ke Kota Kendari, saat berkunjung ke Kota Kendari itu dapat mencicipi pisang EP yang legendaris, yaitu pisang EP Paraikat 1 yang dimiliki oleh Haji Daeng Lahar. Nah, sebab mengapa pisang EP ini menjadi rekomendasi pilihan saat berkunjung ke Kota Kendari untuk menikmati pisang EP di kawasan Kendari, karena rekan Mufti, menurut pengakuan dari pemilik pisang EP Paraikat 1 ini, Haji Daeng Lahar, mengatakan bahwa memang pisang EP yang dimilikinya ialah pisang EP pertama, maksud kami pisang EP yang pedagang pertama di kawasan Kendari, yaitu didirikan pada tahun 1980. Dan memang saat menikmati di kawasan Kendari di sini kita dapat kembali menikmati pemandangan Teluk Kota Kendari yang begitu terang. Rekan Husni. Baik, rekan Husni. Lalu dari informasi yang Anda dapatkan, rekan Husni, selain kuliner khas satu ini, menu apa saja yang ditawarkan di warung pisang EP Paraikat 1 ini, Husni? Ya, rekan Husni, betul. Selain pisang EP, makanan kuliner tradisional dari Sulawesi Selatan ini, itu juga kita dapat menemukan kuliner khas lainnya di warung pisang EP Paraikat 1 ini, yaitu ada minuman khas saraba. Namun juga rekan Husni dapat saya informasikan bahwa di kawasan Kendari Beach ini memang ialah kawasan wisata yang banyak digandrungi oleh masyarakat Kota Kendari yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga. Nah, rekan Mufti, terlebih saat akhir pekan tiba ya rekan Mufti, yaitu pada malam hari, saat-saat malam Sabtu dan malam Minggu, itu sangat ramai dikunjungi warga Kota Kendari di area kawasan Kendari Beach ini. Dan memang selain jajanan kuliner, kita juga dapat menemukan sejumlah dagangan-dagangan yang didagangkan oleh warga Kota Kendari. Rekan Mufti. Baik Husni, ini juga mungkin menjadi salah satu yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat jika ingin merasakan atau mencicipi rasa dari pisang EP legendaris ini, kira-kira berapa harganya, Husni? Ya, rekan Mufti. Untuk harga itu bervariasi ya rekan Mufti, tergantung dari varian rasa yang ada di warung EP Paraikat 1 ini, yaitu mulai dari harga 10 ribuan hingga 15 ribu, tergantung dari varian rasa. Dan untuk varian rasa itu memiliki ada 6 varian rasa. Dan dapat saya informasikan juga rekan Mufti, saat menikmati pisang EP di
warung pisang EP pada K1 ini, Tribuners itu dapat mericis dari varian rasa itu untuk didobel seperti itu, rekan musik. Baik, rekan Nusi, terima kasih atas laporan Anda. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, terkait dengan informasi tersebut, kami sempat melakukan wawancara dengan Osep yang merupakan pengunjung. Dan berikut informasinya untuk Anda. Ya, sangat berkesan sekali. Ininya enak, unik dan Sebelumnya Pak sudah pernah mencicipi pisang EP? belum. Belum. Kalau di sana di Jawa Barat ada yang kayak gini, tapi ini rasanya agak beda. Ini agak kenyal itu. Agak kenyal-kenyal. Kenyal. Oh, Bapak dari Jawa Barat? Iya. Kalau dari Jawa Barat namanya apa? Kalau di Jawa Barat Namanya di Jawa Barat pisang kepok. pisang gepok. Pisang gepok. Ada juga di kampung pisang geblung. Pisang geblung. Iya, geblung. Kalau di sini pisang EP bedanya itu hanya dia lebih lumer ya Pak ya? Iya, agak kenyal. Agak kenyal. Baik, kali ini kita akan mengintip eloknya pemandangan hamparan laut yang terbentang dan juga keasrian pepohonan hijau di sekeliling bangunan ibadah umat Buddha Vihara Dharma di Tanjung Pinang, Tribuners. Destinasi wisata religi ini dapat ditempuh dengan jalur darat dari pusat kota dengan waktu tempuh yang cukup panjang, sekira 30 menit. Di Vihara Dharma Sasana sendiri terdapat kuil yang sudah berdiri sejak abad ke-17. Vihara ini dulunya dibangun oleh imigran dari Cina daratan. Menariknya, di vihara ini juga terdapat patung dewa-dewi umat Buddha. Halaman dengan area yang bersih dan terawat juga menjadi pemandangan yang menarik dilihat mata dan memberikan rasa nyaman. Nah, seperti apa keindahan lokasinya? Sudah ada rekan kami Noven Simanjutak dari Tribun Batam. Halo, selamat sore Noven. Bisa dinyalakan mic-nya terlebih dahulu, Noven? Ya, baik. Selamat sore, rekan Mufti. Baik, rekan Noven. Bisa dijelaskan lebih detailnya terkait dengan letak dan juga kapan Vihara Dharma Sasana ini berdiri, Noven? Ya, baik rekan Mufti dan juga Tribuners. Perlu diketahui bahwa destinasi wisata religi, yakni Vihara Dharma Sasana yang berada di Kelurahan Singgarang, Kota Tanjung Pinang ini, tentunya dari hasil wawancara kami diketahui dibangun oleh imigran Tiongkok daratan pada abad ke-17 ya, pada saat dinasti Ming seperti itu. Nah, ini yang menjadi hal yang menarik dari Vihara Dharma Sasana yang juga merupakan vihara tertua yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Begitu rekan Mufti. Baik, rekan Noven. Lalu untuk rute menuju ke sana untuk menikmati destinasi Vihara Dharma Sasana, jika Tribuners ke sana rutenya bagaimana, Noven? Baik Tribuners dan juga rekan Mufti, untuk mengakses jalur transportasi menuju destinasi religi Vihara Dharma Sasana, ini memang bisa ditempuh melalui dua jalur, baik akses jalur transportasi darat maupun transportasi laut. Nah, untuk jalur transportasi darat, itu kita memang merujuk daripada pusat kota dengan masa tempuh itu sekira 30 menit. Dan memang sebenarnya tidak dianjurkan untuk menempuh dari jalur darat karena lokasinya yang cukup jauh dan juga masanya yang cukup lama. Namun alternatif lain ialah melalui transportasi jalur laut. Bila kita prediksi diperkirakan tepatnya dari dermaga Pelantar 2 Kota Tanjung Pinang itu menempuh masa waktu sekira 15 menit dengan menggunakan bot pancung seperti kita ketahui itu merupakan bahasa dari masyarakat Melayu Kepulauan Riau. Bot pancung tersebut bisa digunakan oleh masyarakat ataupun pengunjung untuk menuju Vihara Dharma Sasana. Nah, ini yang biasa digunakan oleh pengunjung karena memang melalui akses jalur laut juga sangat banyak hal-hal menarik, pemandangan-pemandangan yang cukup memberikan suasana yang nyaman karena kita juga bisa menyaksikan dari akses transportasi laut itu adanya
destinasi wisata Melayu lain, yakni Pulau Penyengat. Nah, ini memang sangat berdekatan dengan destinasi wisata religi, yaitu Vihara Dharma Sasana. Begitu rekan Mufti. Baik, rekan Noven. Lalu bisa dijelaskan sebenarnya pesona apa yang ditawarkan oleh Vihara Dharma Sasana ini untuk pengunjung yang mungkin ingin datang ke sana, Noven? Ya, baik rekan Mufti dan juga Tribuners, untuk diketahui bahwa pesona yang dimiliki dari destinasi wisata religi Vihara Dharma Sasana, ketika pengunjung datang itu akan melihat bagaimana bentangan laut yang cukup luas ya, dan juga menghadap ke Pulau Penyengat dan Kota Tanjung Pinang tentunya, dan kemudian taman dengan keasrian dari pohon-pohon yang menghijau ya, yang memang mengelilingi dari kawasan wisata religi ini bisa menjadi hal yang menumbuhkan rasa nyaman dan aman kepada para pengunjung. Nah, selain itu juga tingkat kebersihan juga menjadi hal yang sangat penting, karena di lokasi ini perawatan yang dilakukan ataupun pemeliharaan yang dilakukan oleh para petugas memang terlihat sangat bersih dan juga sangat nyaman. Selain itu juga luas lahan parkir juga menjadi hal yang tentunya memberikan rasa nyaman terhadap para pengunjung. Dan di kawasan vihara ini juga kita akan menyaksikan bagaimana banyaknya patung-patung dewa-dewi umat Buddha ya, yang di situ terlihat adanya patung Dewi Kuan Im ya, dan juga patung Dewa Teratai yang tingginya itu diperkirakan hampir 2 meter. Nah, selain itu juga ada beberapa patung-patung lain seperti Pendekar Sun Gokong dan juga teman-temannya. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang menarik dijadikan para pengunjung sebagai dokumentasi bagi dokumentasi foto-foto ya, seperti itu, yang dimana para pengunjung dengan membawa kerabat, keluarga maupun orang-orang tersayang, memang ini bisa menjadi satu hal yang menarik begitu untuk dijadikan spot foto yang estetik dan instagramable. Dan juga di taman sendiri yang sangat asri dan hijau juga dengan pohon-pohon yang cukup tinggi, itu juga sangat menarik Tribuners, karena juga dia juga menghadap ke laut seperti itu. Dan ini yang menjadi pesona daripada Vihara Dharma Sasana. Dan Tribuners juga tidak perlu khawatir untuk berbelanja ataupun membawa makanan-makanan ringan ataupun makanan berat. Di Vihara Dharma Sasana sendiri itu tersedia beberapa warung-warung yang menyediakan makanan-makanan jenis ringan maupun juga makanan-makanan jenis berat. Selain itu juga ada juga minuman air kelapa tentunya yang juga sangat menyegarkan bagi para pengunjung yang datang ke Vihara Dharma Sasana ini. Begitu rekan Mufti. Baik luar biasa rekan Noven atas informasi Anda. Semoga informasi Anda ini juga bisa memberikan informasi untuk Tribuners yang ingin berlibur ke sana. Selamat bertugas kembali rekan Noven. Baik Tribuners, kali ini kita akan menuju ke informasi selanjutnya. Ada kuliner unik di Kota Bogor, Tribuners. Di sini ada mie tek-tek dengan berbagai varian topping yang menarik. Warung makan ini bernama Mie Tek-Tek Bang Boksir. Pemilik rumah makan ini menyajikan berbagai varian topping, seperti topping ceker, topping kepala ayam, dan juga ati ampela. Dengan harganya yang cukup terjangkau, pengunjung ini bisa menikmati sajian mie tek-tek beragam rasa lainnya di tempat makan ini. Untuk tahu seperti apa kelezatan makanan satu ini, Mufti sudah terhubung dengan Kemal Setia Permana dari Tribun Jabar. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore rekan Mufti. Baik rekan Kemal, bisa diinformasikan apa yang menjadi keunikan dari mie tek-tek Mang Boksir ini? Lebih jelasnya. Ya, mie tek-tek ini kan sebetulnya sebuah sajian yang umum ya, bisa ditemui di mana saja. Namun yang unik yang ada di salah satu kawasan di Cikutra, Kota Bandung ini adalah bahwa mie tek-tek ini disajikan dengan berbagai variasi. Dan yang lebih uniknya, variasi ini mungkin selama ini hanya ditemukan untuk jenis lain. Namun di sama pedagang bernama Bokir ini, mie tek-tek disulap menjadi sebuah sajian yang unik dengan berbagai varian, mulai dengan varian ceker, varian kepala ayam, atau varian dengan menggunakan ati ampela dan sebagainya.
Hal ini membuat para pengunjung tentunya merasa penasaran ya. Pengunjung yang datang pun tidak hanya berasal dari kawasan sekitar wilayah tersebut, namun juga berasal dari berbagai penjuru kota Bandung. Dan ini sudah dikenal cukup lama bahwa mie tek-tek Mang Boksir ini memiliki keunikan sajian dan tentunya karena varian-variannya ini memberikan varian rasa yang juga berbeda dibanding mie tek-tek yang lain. Demikian. Baik, rekan Kemal. Lalu mungkin bisa diinformasikan yang menjadi pertanyaan juga mungkin dari Tribuners terkait dengan kenapa dinamakan tempat warung makan ini Mang Boksir, Kemal. Ya. Ini juga merupakan sebuah keunikan lain ya. Mie tek-tek ini dikelola dan dijajakan oleh pria bernama Bokir, sebetulnya Bokir. Namun karena pedagang ini sudah akrab dipanggil Boksir oleh tetangga, kerabat, dan teman-temannya, maka mungkin terpikirkan oleh Boksir sendiri bahwa ini adalah sebuah nama yang unik, yang mungkin bisa memberikan memberikan sebuah keunikan dari nama mie tek-teknya. Sebenarnya ini mie tek-tek Anglo, namun karena dia ingin memberikan sebuah keunikan lain, maka dia menambahkan Mang Boksir, mie tek-tek Anglo Mang Boksir. Jadi Boksir itu dinamakan dari nama panggilan dia oleh keluarga dan teman-teman dekatnya. Baik, rekan Kemal. Dan mungkin bisa juga diinformasikan dari informasi yang Anda dapatkan ketika datang ke sana, Kemal. Ini sejak kapan sebenarnya rumah makan Mang Boksir ini beroperasi, Kemal? Ya, dari informasi yang berhasil didapat dari Bokir sendiri, mie tek-tek ini sebenarnya sudah beroperasi sejak 2018 lalu. Pada awalnya memang seperti biasa lah, makanannya atau mie tek-teknya ini belum terlalu dikenal. Namun seiring waktu berjalan, seiring lambat laun dikenal dengan rasa dan keunikannya, maka nama mie tek-tek Mang Boksir ini dari 2018 melonjak dan dikenal di seantero kota Bandung. Bahkan pada saat pandemi kemarin juga mie tek-tek ini tetap beroperasi meskipun memang hanya menggunakan aplikasi ya. Sampai sekarang memang tetap menggunakan juga aplikasi daring. Jadi selama pandemi juga mie tek-tek Mang Boksir ini tetap diminati oleh masyarakat. Begitu rekan Mukti. Baik, terima kasih rekan Kemal atas informasi Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali rekan Kemal. Baik Tribuners, masih banyak informasi yang akan kami sajikan untuk Anda. Selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Tribun Travel Update. Ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya
memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa Baik, menyaksikan Tribun Travel Update bersama saya Mufti Fauziah. Tribuners, kali ini kita akan kulineran lagi. Kali ini ada tempat yang cocok bagi para pencari kuliner yang enak, murah, dan banyak di kota Manado. Tempat makan ini adalah Rumah Makan Fayo. Istimewanya di warung ini semua makanan tinggal pilih langsung di balik meja kaca yang memperlihatkan puluhan jenis lauk dan juga sayur. Tempat ini juga menggunakan sistem self-service dengan memberikan kebebasan bagi pengunjung mengambil sendiri nasi sesuai dengan takaran. Segala keberagaman menu juga porsi makanan yang melimpah dan murah. Hal ini menjadi alasan kenapa warung makan ini selalu ramai pengunjung setiap harinya. Untuk tahu bagaimana informasinya, sudah ada rekan kami Andreas Ruau dari Tribun Manado. Halo, selamat sore Andreas. Sore Mufti, ya halo. Baik, rekan Andreas, bisa diinformasikan apa saja menu yang disajikan di rumah makan ini, Andreas? Oke, jadi menu ini makanan khas Minahasa atau khas Sulawesi Utara yang mana kita kenal dengan kuliner ekstrim atau makanan ekstrim yang ada di kota Manado. Ekstrim ini dalam artian non halal ya, dan berbagai macam makanan dari beberapa hewan-hewan yang kita kenal yang haram di beberapa agama di sini disajikan di rumah makan ini.
karena mayoritas pembelinya itu beragama Nasrani. Itu ada mohon maaf ya, ada babi dan ada kepalanya juga disajikan yang sudah digoreng dan sudah dibumbu. Kemudian ada juga anjing, dan ada juga kelelawar di situ. Jadi makanan-makanan tradisional di situ disajikan di rumah makan ini. Namun begitu, walaupun disajikan di dalam satu rumah makan, banyak menu yang juga bisa dikonsumsi oleh warga non Nasrani. Misalnya ada seafood, ada macam-macam gorengan dan macam-macam sayuran dan lain-lain. Dan juga untuk diketahui kalau untuk self service-nya itu pengunjung bisa mengambil makanan bisa mengambil nasi sebanyak mungkin dengan minuman yang bisa berulang-ulang kali refill dengan membayar hanya sejumlah 15.000 saja. Itu kira-kira Mufti. Demikian. Baik rekan Andreas, dari informasi yang Anda dapatkan dan juga dari berbagai macam menu yang disajikan di sana, kira-kira keuntungan yang bisa didapat oleh penjual ini kira-kira berapa, Andreas? Oke, dalam sehari penjualnya bisa meraup untung ratusan ribu hingga jutaan ya, tergantung dari banyak tidaknya pengunjung. Namun lebih banyak itu atau rata-rata itu sekitar jutaan, karena seperti kita lihat kalau pengunjung di sini juga cukup banyak ya. Untuk tiap hari itu ada sekitar ratusan orang yang silih berganti mengunjungi dari pagi sampai malam. Dan untuk keuntungan bersihnya itu ada ratusan ribu, dan dalam sebulan bisa mencapai puluhan juta ya untuk pemilik rumah makan ini, karena memang walaupun harganya cuma 15.000, tapi banyak orang yang silih berganti, baik itu orang yang beragama Kristen ataupun yang di luar beragama Kristen, ataupun berbagai macam kalangan, anak-anak, orang dewasa, orang tua, bisa makan di rumah makan ini, begitu. Baik, rekan Andreas, terima kasih atas laporan Anda. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali rekan Andreas. Baik Tribuners, bagi Anda yang ingin memacu adrenalin, bisa menjajal wisata Sasana para layang Giri Sembung di Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Sasana para layang Giri Sembung dijadikan sebagai tempat para layang setelah mendapatkan rekomendasi dari para penggiat para layang. Pengembangan para layang wisata termasuk program kolaboratif dengan melibatkan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Sementara pengembangan para layang wisata bagi masyarakat setempat bisa untuk meningkatkan ekonomi. Seperti apa informasi dan juga keindahan adrenalin juga yang ditawarkan di sana? Sudah ada rekan kami Sri Cahyani Putri dari Tribun Jogja. Halo, selamat sore Sri. Ya, selamat sore juga Tribuners dimanapun kalian berada. Baik, rekan Sri, bisa diinformasikan dari informasi yang Anda dapatkan tujuan dari Dinas Pariwisata ini mengembangkan para layang wisata di Sasana para layang Giri Sembung ini seperti apa, Sri? Ya, baik. Jadi kalau untuk penemuan para layang wisata, lokasi para layang wisata ini juga penemuan baru ya. Jadi sekitar 3 bulan yang lalu setelah dari Dinas Pariwisata ini mendapatkan rekomendasi dari para penggiat para layang. Setelah itu Dinas Pariwisata melakukan tindak lanjut dan mereka langsung melakukan pemberdayaan masyarakat di lokasi sekitar dengan melalui program padat karya seperti kayak untuk lokasinya. Soalnya kan di sini masih tergolong baru, jadi harus ada untuk lokasi take off dan landing ini harus harus dibenahi terlebih dahulu. Selain itu juga untuk para layang wisata ini bertujuan untuk memantik wisatawan dari luar Kulon Progo untuk datang ke Kulon Progo begitu. Karena kan juga ini termasuk wisata minat khusus, tidak semua wisatawan menyukai dengan olahraga para layang ini begitu.
Baik, rekan Sri. Lalu dari informasi dan juga kunjungan Anda ke sana, apa perbedaan mencoba para layang di Sasana Giri Sembung dan juga tempat lain, Sri? Ya, baik. Kalau sesuai dari testimoni dari para penggiat para yang sudah melakukan terbang di lokasi tersebut ya, kalau di Sasana para layang Giri Sembung ini itu juga didukung dengan pergerakan angin. Jadi untuk pergerakan angin di Sasana para layang Giri Sembung ini lebih lama dan lokasinya kan menghadap ke timur dan bisa digunakan untuk terbang selama setahun. Sementara kalau di lokasi lain itu hanya beberapa bulan saja begitu. Selain itu juga di Sasana para layang Giri Sembung ini juga disuguhkan dengan pemandangan seperti perbukitan dan juga hamparan sawah. Biasanya kan kalau di para layang itu kan biasanya di pantai. Nah, kalau ini di perbukitan begitu. Baik, rekan Sri. Lalu bagaimana dari informasi yang Anda dapatkan terkait dengan langkah dari Dinas Pariwisata sendiri ke depannya untuk mengembangkan para layang wisata ini? Bagaimana, Sri? Ya, baik. Nah, karena ini kan termasuk pariwisata kolaboratif, nah kalau dari Dinpar sendiri itu juga sudah melibatkan dengan Dinas Pekerjaan Umum ya, soalnya kan juga ke depannya kan masih perlu berbenah lagi untuk tempat landing dan take off. Selain itu untuk bagi masyarakat, dari Dinas Pariwisata sendiri sudah melakukan pendekatan dan untuk mendampingi para masyarakat ini untuk mendirikan homestay di sekitar situ gitu. Soalnya kan untuk lokasinya juga strategis, tidak terlalu pelosok gitu. Baik, terima kasih Sri atas laporan Anda. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, ada informasi dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, Joko Mursito, terkait dengan informasi tersebut dan berikut informasinya untuk Anda. Ini bisa dikatakan penemuan baru. Jadi rekan-rekan pegiat para layang ini nyari-nyari lokasi di Kulon Progo, ya, kemudian menemukan titik di Giri Sembung ini yang kemudian dilakukan uji coba. Karena oleh para pegiat para layang itu direkomendasi bahwa tempat ini bagus, cocok untuk sasana para layang. Kemudian kami secara cepat, gerak cepat begitu, kami mendampingi dengan beberapa program. Salah satunya kami langsung menggerakkan masyarakat untuk padat karya penyiapan lokasi di sana. Mereka dengan antusias, masyarakat ini membersamai para pegiat para layang yang betul-betul sudah merekomendasikan bahwa titik ini titik yang sangat strategis, aman dan indah untuk dijadikan para layang. Nah, kemudian kami hari ini mencoba untuk menyelenggarakan eksebisi. Jadi festival para layang wisata itu bagaimana kita mengukur apakah kira-kira betul-betul Baik Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!